Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor ITS Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari, yang kami hormati Ketua TPKI ITS Profesor Dr. Muhammad Masyuri, dan yang kami hormati Ning Widat dan Ning Nadia selaku pembicara pada acara kali ini, dan juga yang kami hormati Mas Husni selaku Ketua JMMI ITS periode 2023, dan juga Mas Ahza selaku Ketua Pelaksana RDK 44 ITS, dan juga para sahabat-sahabati di sini yang Masya Allah, Alhamdulillah, meskipun sore-sore begini waktunya lapar tapi masih semangat untuk mengikuti kajian pada kali ini. Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya melihat sahabat-sahabati begitu semangat mengikuti kajian ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Ya, sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu alangkah lebih baik jika kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 bulan April 2023, dalam acara MOM, Miracle of Muslimah. Dan tema pada hari ini seharusnya para sahabat-sahabati sudah bisa membaca ya, adalah mental health, mencari bekal untuk bahagia yang kekal. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan talk show interaktif, dan sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama acara pada sore kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada sore hari ini resmi kita buka. Oke, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bu Adatul selaku perwakilan dari TPKI ITS. Kepada Bu Adatul kami persilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk hari ini minggu kedua gitu ya. Minggu kedua untuk kajian muslimah. Jadi minggu lalu di tanggal 2 Ramadan kita memulai kajian muslimah yang pertama. Ya, mungkin di sini kalau di RDK salah satu program RDK Miracle of Muslimah gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin itu tadi ya, kajian yang muslimah. Walaupun tetap yang muslim boleh hadir di kajian ini gitu. Karena memang kajian muslimah, maka nanti ya jadi setiap minggu mulai Jumat kemarin, kemudian minggu ini diadakan hari Sabtu, minggu depan hari Jumat, dan minggu terakhir di tanggal 14 April. Ya, 14 April juga akan diadakan lagi kajian muslimah. Jadi memang wadahnya bagi muslimah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah dihadirkan oleh panitia RDK. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa kalian manfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi silahkan bertanya kepada pembicara yang akan hadir di acara pada sore hari ini sampai nanti menjelang berbuka. Silakan digali sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau-beliau berdua. Beliau-beliau berdua sangat gitu ya, sangat mumpuni gitu, terutama di bidang yang mau dibicarakan nanti. Jadi mengenai perempuan gitu. Walaupun dari yang muslim juga
monggo silahkan kalau memang mau ada yang ditanyakan. Jadi walaupun nanti pembicaranya semuanya adalah muslimah karena memang ini programnya Miracle of Muslimah, tapi tetap di dalamnya nanti akan sangat bermanfaat bagi muslim juga gitu ya. Jadi gitu saja dari saya. Jadi seperti yang minggu lalu, saya di sini mewakili pengurus TPKI ITS gitu ya. Jadi begitu saja dari saya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Adatul atas sambutannya. Seperti itu ya sahabat-sahabati, sudah di-spoil sedikit sama Bu Adatul bahwa nanti kita akan mendengarkan kajian dari dua orang pemateri yang luar biasa keren. Kalau boleh tahu siapa sih Mbak Puput? Ya, pemateri kita pada kali ini tentu saja beliau-beliau ini orang yang sangat luar biasa, yaitu Ning Widat dan juga Ning Nadia. Jadi Ning Widat ini tuh merupakan salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Bait Aliyums Pasuruan dan juga tokoh perempuan yang aktif di perkumpulan Nawani Nusantara dan juga seorang influencer dakwah yang luar biasa dan juga aktif di sosial media. Wah, Masya Allah sekali. Dan satu lagi adalah Ning Nadia Abdurrahman. Beliau merupakan pengasuh pesantren Fathul Ulum Kuajengan, Jawa Timur. Dan beliau pernah belajar di Maroko serta memperkenalkan metode lauh untuk menghafal Al-Quran kepada santri-santri di pondok pesantren. Tanpa berlama-lama mungkin langsung saja ya kita panggil, ini dia Ning Nadia dan juga Ning Widat. Kami persilahkan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah, cantik-cantik sekali Ning-Ning ini. Oke, sahabat-sahabati, tadi kita sudah sempat ya berkenalan, tapi Umpi yang perkenalkan. Mungkin di awal lebih baik kalau sahabat-sahabati bisa berkenalan langsung nih sama materi kita. Mungkin boleh nih dimulai. Oke, cek sound. Kita kenalan mulai dari mana kenalannya? Dari nama ya biasanya kalau kenalan. Nama saya Nadia Nelly Amalia Abdurrahman atau biasa disapa dengan Nadia Abdurrahman. Lahir di Cirebon. Jadi kalau ditanya asalnya mana, Cirebon. Lahir dan tumbuh besar di Cirebon. Tapi setelah itu digondol sama orang Kediri. Dibawalah ke Kediri dan tinggal di Kediri sampai sekarang. Terus apa lagi perkenalannya? Sudah cukup. Boleh dilanjut sama Ning Widat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok lemes ya? Puasa semua? Oh, puasa semua. Ya. Buat yang semoga puasanya diterima hari ini oleh Allah dan juga niat baiknya diterima oleh calon mertuanya, salam saya tolong dijawab dengan keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu-begitu para jomblo ini memang sukanya memang langsung terpantik begitu gitu. Baik, ini ngomong-ngomong kok suara saya jadi begini atau memang suara begini memang fitrah ya? Baik, teman-teman semuanya. Jangan salahkan mic, tolong. Saya sadar diri Kesalahan nih. bukan pada mic. Saya sadar diri nih, ini secara genetik memang begini dari lahir. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Widat Bariroh. Kalau di IG silahkan di follow ya. Widat _ Bariroh gitu silahkan. Tapi tidak terima endorse nih. Baik, teman-teman saya asalnya dari Pasuruan. Kalau teman-teman Gemini ITS ini alhamdulillah sudah 2 kali
bikin rusuh di rumah saya. Nah, 2 kali mereka silaturahim ke rumah, alhamdulillah. Dan sama seperti Ning Nadia, sebenarnya saya dari Madura, dari Bangkalan, sama seperti Ibu Dini ya, Ibu Dini tadi. Terus kemudian akhirnya takdir berkata saya diculik dengan rela ke Pasuruan. Dengan rela dan dengan cinta ya? Iya, diculik dengan rela. Kalau perlu culik aku. Oke, tolong culik aku. Iya. Terima kasih banyak nih. Umi harap teman-teman di sini sahabat-sahabati bisa sudah lebih kenal ya. Nih, oke nih, di sini kan kami kebanyakan mayoritas adalah mahasiswa-mahasiswi ya. Dimana selain kita itu dituntut oleh aktif di akademik, kita tuh juga harus aktif di non-akademik. Kadang tuh menyeimbangkan antara akademik yang tugasnya na'udzubillah menjalik ya Allah banyak parah, sama kesibukan organisasi tuh kayak membuat mental kita tuh berguncang, bener nggak Mbak? Ya benar sekali, apalagi ini mahasiswa semester akhir ini wajah-wajahnya udah kelihatan agak stres-stres gimana gitu ya. Ya, nah karena hal tersebut nih kita dari Kemuslimahan JMMI dan RDK mengadakan kajian ini, kajian kolaborasi dengan tema mental health mencari bekal untuk kebahagiaan yang kekal. Seperti itu. Nah, karena itu langsung saja kita itu ya Neng diskusi hal ini sebenarnya mental health itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, menurut pandangan Al-Qur'an, mental health itu seperti apa? Terutama kalau kita lihat dari sudut pandang Al-Qur'an dan juga bagi perempuan. Seperti itu. Bisa dijawab dari Ning Widat terlebih dahulu. Tadi yang saya titik tekankan itu katanya tadi mahasiswa seringkali mentalnya tuh berguncang ya dengan nadanya si Mbak tadi. Bener nggak sih berguncang nggak sih? Betul ya, betul sekali. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu dari mental gitu ya. Kebahagiaan itu berasalnya dari mental. Jadi kadang ada orang yang tidak, kan katanya begitu memang gini. Laisal ghina ghinal arud walakinnal ghina ghinan nafs gitu ya. Orang yang bahagia, yang merasa kaya, yang merasa cukup, itu sebenarnya bukan mereka yang merasa kaya dalam urusan materi, tapi ghinan nafs, kaya hati. Kaya hati. Jadi kalau bahasa orang alimnya begitu ya, qanaah gitu ya. Qanaah, neriman gitu ya dengan kondisi yang ada. Karena kalau misalnya memang kita dalam kondisi yang berguncang tadi itu kan bawaannya kita cemas gitu ya. Bawaannya kita cemas, dalam hidup itu kita akan merasa cemas. Padahal Allah itu dalam hadis qudsi udah ngomong kayak gini. Allah tuh bilang begini, jadi anta turid, kamu punya keinginan, anak urid, aku pun juga punya keinginan. Ida salam tali fima turid, ida salam tali fima urid, kalau kamu menyerahkan kepadaku atas apa yang aku inginkan kepadamu, kafaitu ka fi maturid. Aku akan mencukupkan semua yang kamu inginkan. Gitu. Jadi Allah itu juga punya keinginan atas kita. Allah juga punya dominasi atas kita. Begitu juga kita, sebenarnya kita juga punya keinginan atas hidup kita. Tapi katanya Allah gimana? Kamu pasrah sama yang aku inginkan, maka kafaitu ka fi maturid. Maka kalau kamu pasrah kepadaku, aku mencukupkan apa yang kamu butuhkan. Aku memberikan apa yang kamu inginkan. Kemudian ada lanjutnya lagi, fa in lam taslam li fima urid at'abtuka fima turid. Kalau kamu tidak pasrah kepadaku, maka aku akan bikin capek kamu. Itu kata Allah. Jadi Allah itu punya kehendak pada kita juga punya kehendak atas takdir Allah. Tapi katanya Allah, kalau kamu tidak taslim, tidak pasrah pada yang aku inginkan, maka aku akan bikin capek sendiri kamu. Kamu ngejar sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena tidak sesuai dengan keinginanku. Wa ma yakunu illa ma urid. Dan akhirnya tidak akan terjadi apa yang kamu inginkan, yang terjadi hanya yang aku inginkan. Gitu kata Allah. Jadi mental health ini kalau saya bilang, bagaimana cara kita menyehatkan mental kita? Arif nafsaka minat tadbir ya. Istirahatkan jiwa kita dari sesuatu yang bukan urusan kita. Itu sudah dihandle oleh Allah.
Masa depan itu sudah dihandle oleh Allah, karir sudah dihandle oleh Allah. Tugas kita apa? Hari ini, selesaikan hari ini dengan semangat dan antusias gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngurus besok capek, ngurus besok itu capek. Katanya Harun Ar-Rasyid kan gitu. Saya dengan orang miskin itu sama, sejajar. Sama-sama kita punya kenangan pada masa lalu, punya harapan, punya kesempatan di hari ini dan punya harapan di masa depan sama. Jadi dalam artian jangan terlalu memikirkan sore ketika pagi, jangan terlalu memikirkan pagi ketika sore. Capek kita nanti jadinya. Paham nggak? Oke. Itu kata Rasulullah loh. Jangan berpikir tentang sore ketika pagi, jangan berpikir pagi ketika sore. Jadi ya pagi, pikirkan. Sore, ya sore, gitu dipikirkan gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti itu mungkin. Oke, terima bisa kasih dilanjutkan. banyak, Nida. Mungkin dari Ning Nadia, apa tanggapan Ning Nadia? Kalau saya kayaknya nambahin secara analogi saja. Ada sebuah analogi yang dibahasakan di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Jadi ternyata kalau kita melihat satu tubuh manusia yang terlihat ini seperti hanya badannya saja. Ya, biasanya kalau kita melihat manusia, oh dia cantik, oh dia jelek, oh dia ganteng gitu doang ya. Padahal secara struktural manusia ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, jasmani atau badan, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-jismu. Sedangkan yang kedua adalah ruhani. Kalau bahasa Qur'annya ar-ruhu atau an-nafsu. Dan yang ketiga adalah al-aqlu, baru akal. Sebab kenapa kalau tidak terdiri dari 3 hal ini, semisal dia punya jasmani dan punya ruhani tapi nggak punya akal, nanti biasanya itu sama aja kayak hewan. Hewan sama-sama hidup, sama-sama punya ruh juga, punya nyawa, punya jasad juga, punya badan, tapi tidak punya akal, maka itu menjadi bukan manusia. Tapi kalau manusia, komponennya terdiri dari 3 hal itu. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa 3 hal ini saling berkesinambungan. Artinya tidak bisa kita hidup dengan mengandalkan jism saja. Ya udah pokoknya makan aja yang banyak, yang penting kuat untuk melakukan segala hal, semisal ya. Padahal kita juga butuh akal untuk menjadi pengait antara ruhani dan juga jasmani. Karena akal adalah sebagai penerima informasi, yang dimana kita menerima informasi itu bisa dari mata, melihat suatu hal, melihat informasi dari TV, melihat kita lagi duduk terus dosennya ngomong, itu kan sebuah informasi. Atau dari telinga kita mendengar. Dan segala macam informasi yang kita dapat lalu ditangkap oleh akal, maka setelah itu informasi tersebut akan ditransfer kepada ruhani. Dan di ruhani inilah nanti akan diproses kira-kira respon apa yang bisa disampaikan kepada jasmani untuk ditampilkan nantinya. Penciptaan ini bisa terlihat di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama penciptaan badan. Jadi ayatnya itu berurutan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran. Yang pertama kali Allah lakukan adalah menciptakan manusia itu. Allah memberitahu kepada malaikat, inni khaliqun basyaran. Saya menciptakan manusia itu min salsalin min hama'in masnun. Jadi diciptakannya manusia itu dari tanah liat. Itu terlihat dari ayat pertama itu bahwa Allah itu memang menciptakan manusia itu dilihat dari sisi fisiknya dulu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itu masih berurutan ayat setelahnya, setelah disempurnakan badannya baru ditiupkan ruhnya. Maka kita tahu bahwa komponen dari manusia itu memang tidak hanya badan saja, ada ruh dan juga akal. Nah, ternyata kita itu punya penggerak dalam tubuh kita, yang paling penting dalam tubuh kita, tidak hanya badan dan akal, tapi ruhani.
Jadi ruhani ini kalau diibaratkan mobil tuh kayak mesinnya. Kalau badan tuh casingnya. Body mobilnya itu dia jasmaninya gitu. Nah, yang menentukan kita akan merespon sebuah informasi itu akan kita respon dengan sesuatu yang positif atau negatif, itu terletak di ruhani. Karena badan itu cuma eksekutor, artinya dia cuma ya udah manut apa yang disampaikan oleh otak. Kalau kamu nggak suka, ya udah perlihatkan kalau kamu nggak suka. Tapi kalau respon dari ruhani itu baik, positif, maka dia akan menampilkan hal yang positif. Bisa kita lihat lagi dalam sebuah surat, surat Asy-Syams. Apa nggak kira-kira? Apa nggak surat Asy-Syams? Hafal dong. Surat Asy-Syams itu apa awalnya coba? Ya ini jadi MH Kian diuji. Asy-Syams apa awalnya? Wasyamsi wal duhaha. Ternyata meskipun di ITS ternyata Qur'annya yang main ya. Tentu. ITS kan Balance ya. Balance ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayatnya ada wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam 4 ayat ini ditunjukkan bahwa manusia itu dilahirkan, diciptakan dengan jasmani, ruhani dan juga akal. Namun di dalam sisi ruhaninya akan diilhami dengan 2 hal. Saya beritahu dulu, kalau malaikat itu hanya diilhami satu saja jalan, yaitu jalan kebaikan. Jadi malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Katanya gini, nanti kalian itu harus menjaga keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Karena nanti di neraka itu akan ada malaikat yang ghiladun, dia itu keras, tegas, galak gitu ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya malaikat itu bukan kayak manusia diberi 2 jalan. Apakah jalan itu? Wa nafsi wa ma sawwaha. Kata Allah gini, setelah jasmaninya sudah dibentuk, sudah disempurnakan, wa nafsin wa ma sawwaha. Setelah itu dia dibentuk juga ruhnya, artinya ditiupkan juga ruhnya. Barulah setelah itu fa'alhamaha, diilhamkan fujuraha wa taqwaha. Ada 2 hal yang diilhamkan kepada hati atau kepada jiwa atau kepada ruhani, yaitu fujur dan juga takwa. Fujur adalah suatu hal yang lebih berkonotasi kepada negatif. Artinya di situ ada jalan yang dipilih oleh manusia tersebut untuk melakukan atau mengaktifkan potensi-potensi negatifnya. Sedangkan takwaha sebaliknya, potensi-potensi baiknya itu justru lebih dikuatkan lagi. Mengapakah Allah lebih memilih untuk mengambil redaksi dengan takwaha? Kenapa kok bukan khairuha? Padahal khair juga kebaikan. Karena belum tentu khair itu bertakwa. Tapi kalau bertakwa sudah tentu khair, sudah tentu baik gitu. Jadi takwa di sini lebih umum, artinya kebaikan yang lebih menyeluruh, tidak hanya tentang peribadatan saja, tapi juga hal-hal lain yang mencakup hal-hal baik gitu. Nah, disitulah manusia ketika mendengarkan informasi-informasi melalui akalnya, lalu akan ditransfer kepada ruhaninya. Diolah informasi itu. Contoh ya, kita ketika nonton TV terus ngelihat ada orang miskin semisal. Ini lagi bulan puasa nih, tiba-tiba ada acara biasanya ada bedah rumah gitu ya. Bedah rumahnya jelek banget gitu semisal. Dia sampai buka puasanya pakai nasi doang semisal. Itu adalah sebuah informasi yang ditangkap oleh akal kita, lalu akan diolah di jiwa kita. Secara spontan kita akan membawa itu kepada fujuroha atau kepada takwa. Kalau misalnya kita membawanya kepada fujur, alah
biarin aja orang dia nggak mau kerja, ya dia miskin, kesalahan dia lah, biarin aja gitu. Tapi kalau dibawa kepada takwa, kepada ketakwaan, maka ya kasihan ya, ayo kita nyumbang. Nah gitu kan. Jadi manakah sisi yang diunggulkan dari diri kita? Bukan berarti artinya setiap manusia ini ada yang terlahir pemarah semisal. Dia pemarah, gak ada sebab apa-apa dia pemarah gitu. Namun dengan kecerdasan dia untuk mengolah sisi ruhaninya dia, sisi spiritualitas dia, maka dia mampu melemahkan yang sebenarnya sifat buruk dia itu pemarah. Namun apa ini? Sepertinya sudah harus selesai ya, kok ada nging-nging gitu. Moderator kayak ayo bunyi biar cepet. Untungnya operator gak matiin mic ini. Jahat banget, pulang habis ini. Iya, jadi itu adalah sebuah keterampilan manusia dalam mana yang lebih dikuatkan, apakah sisi takwanya atau sisi fujurnya. Bukan berarti sisi fujur dari manusia itu harus dihilangkan, karena tidak bisa. Sudah jelas kita manusia ini dilahirkan dengan ada emosinya, ada marahnya, ada bosennya, dan ada tadi ya jungkir balik karena akademiknya, iya, karena tugas yang numpuk itu gitu. Tapi disinilah Al-Quran memandang bahwa itu sebuah yang normal, tenang aja gitu loh. Karena memang tabiatnya manusia diilhami dengan dua hal itu. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat menerima informasi itu udah pokoknya aku ibadah terus sama Allah. Mau ngapain ya pokoknya nggak bermaksiat gitu. Tidak ada pilihan untuk baik ataupun buruk gitu kan. Jadi memang manusia ini bukan seperti malaikat, artinya memang sudah diberikan potensi atau keilhaman untuk mendapatkan dua jalan tersebut. Maka yang perlu kita harus lakukan adalah yang paling pertama sadari tentang hal itu. Ketika kita menyadarinya, barulah di situ ada potensi kita untuk mengatur dengan cerdas bagaimana ilham yang telah Allah berikan kepada kita berupa fujur dan juga takwa. Baik, terima kasih Ning Nadia dan Ning Wirdat. Ini menarik ya. Tadi kami menangkap bahwa sumber dari apapun yang kita lakukan itu adalah dari ruhani atau hati. Nah, jadi mesinnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, kalau fisik jasmani, kita bisa latih dengan nge-gym, olahraga, tidur yang cukup, makan yang sehat. Kalau akal, dengan baca buku dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya melatih hati, itu gimana sih Ning caranya? Kita bahasakan ini sebagai sebuah nutrisi ya. Badan itu nutrisinya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama Al-Qur'an itu kita itu disuruh makan. Kulu, disuruh makan min thayyibati ma razaqnakum. Pokoknya yang halalan, yang halal dan juga yang thayyib. Maksudnya yang thayyib itu yang memang bergizi, bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Jadi kalau jasad itu nutrisinya cuma makan doang, cuma makan cukup. Setelah itu akal, kayak tadi kata Mbak bilangnya, baca buku. Karena memang nutrisi dari otak adalah pengetahuan, ilmu. Makanya orang ketika dia nggak belajar sama sekali, ketika dia nggak sekolah sama sekali, biasanya itu melongo. Melongonya itu harus ngapain ya? Mau kerja nggak tahu caranya kerja, mau bikin apa nggak tahu ilmunya, mau ngapain juga nggak tahu gitu. Makanya teman-teman bersekolah kuliah di ITS itu dalam rangka ngasih makan otaknya. Jadi itu nutrisi gitu, nutrisi buat otak gitu ya. Sedangkan kalau rohani, kalau hati yang sangat berkaitan erat dengan tadi wattaqwaha, maka ruhani atau ketakwaan nutrisinya adalah berupa ketakwaan itu sendiri. Apa maksudnya dari ketakwaan itu sendiri? Akan saya jawab bahwa
makanannya ketakwaan adalah Al-Quran. Kenapa kok bisa kok dari Al-Quran? Artinya di sini Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran, tapi seluruh isi dari Al-Quran adalah makanan untuk ruhani. Kita bisa buktikan bahwa dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi cara untuk kita hidup, cara untuk kita menjalani kehidupan ini adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa itu? Jadi yang dimaksud dengan makanan dari ketakwaan adalah Al-Quran adalah tidak hanya membacanya, namun seluruh isi-isi dari Al-Quran tersebut. Bisa kita lanjutkan dari ayat tersebut, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tercerminkan dari apa seseorang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang tuh yang bertakwa cenderung mereka akan mengimani suatu hal yang gaib. Maksudnya ini enggak bisa sampai ikut shock. Iya. Orang-orang yang bertakwa ini cenderung mengimani hal-hal yang gaib, tidak hanya tentang gaib itu kayak cenderung ke kuntilanak gitu nggak sih? Tapi yang dimaksud di sini adalah yang gaib, termasuk meyakini tentang adanya jin dan hal-hal yang tidak terlihat, tapi lebih kepada kita mengimani Gusti Allah. Kita meskipun tidak melihat ya, sama Gusti Allah tuh nggak melihat, tapi ya udah disuruh yakin aja pokoknya, dengan berjalannya keyakinan bersama tidak melihatnya kita kepada Gusti Allah, itu justru nanti akan ada hikmah-hikmah yang banyak yang akan ditemukan. Begitu juga walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Dia salat juga, artinya salat di sini sudah tidak hanya tentang salat-salat fardu, tapi ditingkatkan lagi untuk salat-salat yang lain. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, maksudnya ada orang yang berinfak, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Begitu juga orang-orang yang bertakwa itu disifati dengan orang-orang yang memperdalam Al-Qur'an, artinya membaca Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an, dan juga kitab-kitab sebelumnya, mempelajari kitab-kitab sebelumnya, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Walladzina yu'minuna bil kitabi wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka juga dengan akhirat itu meyakini bahwa memang akan ada kehidupan di akhirat. Ini terrangkum dalam rukun apa ini? Rukun iman, rukun iman. Itu sebuah cerminan dari memang orang-orang yang mempunyai ketakwaan. Tidak hanya itu, bahkan semisal kita ngomong puasa nih, kita lagi pada puasa ya. Puasa insya Allah ya. Puasa. Oh lemes, berarti puasa. Dalam hal puasa juga memang menunjukkan sebuah ketakwaan. Bisa kita buktikan dari ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi ini tuh memang pekerjaannya orang yang bertakwa, memang untuk orang bertakwa. Jadi banyak sekali isi dalam Al-Qur'an itu baru hanya sepenggal-sepenggal yang memang mencerminkan dari makanan ruhani bagi manusia. Ini Widat akan menambahnya. Game Quran jadi belum lengkap. Kalau saya menambahkan memang kalau pengen tenang hatinya, ya, kalau kepingin tenang hatinya itu sudah ada resepnya dalam Al-Quran, memang katanya nih Najwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan zikir kepada Allah hati kita tenang.
Zikir itu gimana? Zikir itu ada yang dari lisan, ada yang dari hati, ada yang dari perbuatan. Sekarang ada tasbih murah-murah 4 ribuan tuh ya, yang tasbih digital. Nah itu cuma tinggal subhanallah, 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 selesai. Atau melihat sesuatu yang indah, ada yang cantik, Allahu Akbar. Masya Allah. Cowok-cowok ini gitu kan. biasanya nih. Masya Allah, Masya Allah. Kalau pandangan pertama itu rahmah ya, rohmah. Pandangan yang berikutnya baru maksiat gitu ya. Jadinya akhirnya belok lihat lagi 1 kali, belok lihat lagi 1 kali gitu ya. Jangan menyiasati syariat. Oke. Jadi kalau ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bagaimana cara kita membuat tadi katanya nutrisi hati? Kalau saya karena saya wong Jawa, tombo ati. Tombo ati niku napa? Tombo ati iku perkorone. Ya, Pak? Kaping pisan salat wengi lakonono. Kaping pindho wong kang saleh kumpulono. Kaping ngono. Lanjut ini, enak. Jangan. Kalau udah direkam kayak gini saya langsung off ini. Takut banyak manggung. Baik gini ya teman-teman, ya tombol ati ya tadi kan dengan zikir. Tapi ada tombol ati itu ada 5. Tombol ati ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama sholat malam perbanyaklah. Kalau kita, sampean saya tahu anak-anak ITS itu tugasnya banyak. Jangan Jadi kan sambil saya nugas sambil sholat malam gitu maksudnya. Kan katanya tujuannya pengen menikung dia di sepertiga malam kan gitu. Okay. Jadi kalau misalnya memang ada tujuannya nih sholat malamnya tendensius, enggak apa-apa gitulah, enggak apa-apa awal-awal enggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa sholat malam nih saya nih karena mau tidur aja saya kurang waktunya karena saya tugas misalnya, maka sholat witirnya akhirkan setelah sholat isya. Sholat isya, terus sholat witir lanjutkan. Jaga-jaga khawatir waktu tahajud tidak bisa bangun. Di sholat witir boleh nggak saya mendoakan si dia? Oh boleh. Boleh. Lah kan saya ndak ikhlas jadinya. Ikhlas itu awal mulanya biasanya memang tidak ikhlas duluan. Lama-kelamaan kalau sudah Modus terbiasa, modus dulu awalnya ya? dulu, tendensius dulu nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kalau sudah terbiasa akan ikhlas gitu. Atau kebiasaan tidak ikhlas dong. Kemudian yang berikutnya nomor 2 apa? Yang nomor 2 berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Saya tidak mendengarkan. Biar ingat nyanyi lagi dong. Oke, coba nanti dibuka-buka lagi tombol hati ada berapa? Ada banyak, ada 5 tombol hati ya. Tombol hati ada 5, ada mulai dari yang sholat malam, kemudian zikir, kemudian juga teman. Katanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari katanya begini. Barangkali kamu terlihat baik bukan karena kamu baik, kamu aslinya buruk. Pertemanan kamu saja yang lebih buruk daripada kamu, sehingga kamu terlihat lebih baik. Jadi intinya nggak boleh sombong ya, nggak boleh ngerasa lebih baik ya. Iya betul, jangan merasa aman dengan posisi circle kamu hari ini. Barangkali kamu merasa baik, bagus karena kumpulan kamu tidak lebih bagus daripada diri kamu. Jadi supaya tombol hati, nutrisi hati itu salah satunya juga pembangkitnya dari teman. Dari teman, bikin circle. Circle itu diciptakan, iya. Circle itu diciptakan, tidak berjalan sendiri. Karena surga itu terlalu besar, terlalu indah kalau ditempati kita sendirian. Ajak teman-temannya masuk surga, ayo bareng-bareng. Ayo surganya bareng. Kalau bisa ke surga itu rame-rame gitu, bikin kaplingan langsung gitu ya. Satu real estate khusus untuk anak-anak mahasiswa ITS begitu. Ya, jadi dibikin gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ning Nadia, selain memang dengan zikir tatmainnul qulub, tombol hati itu juga. Kemudian juga ada lagi adalah selain itu yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ingin solusi atas semua permasalahan,
memang benar kata Ning Nadia, maka bertakwa, takut kepada Allah, ingat Allah dengan jalan zikir, dengan jalan amal soleh atau dengan jalan apapun. Teman-teman, jangan dikatakan kemudian orang yang bertakwa itu hanya yang ada di dalam masjid saja. Di masjid berzikir, kalau pas waktu saya berzikir nggak boleh ada yang ganggu. Awas, saya mau berzikir, minggir kamu semuanya. Nggak gitu. Sekalipun kamu berangkat ke kampus, itu juga zikir kamu. Yang penting diniati memang mencari ilmu. Jadi ada perbedaan teman-teman antara kalian sekedar berangkat ke kampus dengan orang yang mencari ilmu karena Allah, itu perbedaannya tipis. Hanya pada niatnya saja. Jadi kalau jenengan semuanya, kalau Anda semuanya kepingin mendapatkan pahala dari berangkat ke kampus, nggak kepingin capeknya aja, nggak kepingin sumpeknya aja, nggak kepingin capeknya dohir batinnya saja, maka diniati memang saya mau berangkat mencari ilmu untuk syiar agama. Maka yang sampean lakukan mulai dari awal berangkat sampai pulang, itu semuanya bernilai pahala. Enak toh? Enak. Capek pikiran, capek badan, tapi dapat pahala. Gitu, termasuk orang yang bekerja pun begitu. Jadi perbedaannya tipis, hanya pada pahalanya saja. Jadi kalau di dalam nutrisi hati seperti apa? Bertakwa dan zikir. Tombo hati tadi ya. Jadi perhatikan itu sekeliling kita seperti apa, nggih. Jadi kalau misalnya saya bikin tuh di Reels itu kan mencari teman, itu jangan mencari teman yang dia itu seperti cermin yang asal kalau kalian minta dia, aku kepengen kurus, maka temanmu jadi cermin cekung. Aku kepengen kamu bilang aku ini gendutan, temanmu jadi cermin cembung. Jadi tergantung request lah. Kamu kepengen baik, oke, aku ikut baik. Kamu kepengen maksiat dikit-dikit, oke, aku ikut maksiat dikit-dikit, gitu ya. Jangan cari teman yang seperti ini, cari teman yang benar-benar memantulkan sejatinya diri kita seperti apa. Pecah ya pecah, retak ya retak. Gendut ya gendut, kurus ya kurus, gitu loh. Karena kalau misalnya punya teman yang seperti ini, kita kepengen dinilai kurus, dia jadi cermin cekung, kita akhirnya nggak pernah berusaha untuk menjadi orang yang ideal. Jadi mencari teman itu memang circle itu memang harus diusahakan benar-benar. Oh ini memang circle saya. Kalau memang dia tidak circle, kamu kalau belum baik, aku nggak mau berteman sama kamu. Usahakan memang seperti itu, menjadi saling memantulkan cermin yang baik gitu. Ya, kalau katanya Kiai Hamid itu al konco kal koco. Teman itu seperti cermin. Gini. Kalau bagi saya perempuan kalau mau jadi cermin, mar'ah bisa menjadi mir'ah kalau menjaga muru'ah. Perempuan bisa jadi cermin teman perempuan lainnya kalau dia bisa menjaga kehormatannya dia sendiri. Nah ini ya, jadi bahas cermin ini bahasanya anak optik ya. Anak optik ya. Oke, dah itulah capek sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Ning. Menarik sekali ya pembahasannya mengenai tadi nutrisi hati, tombo hati. Nah, berbicara mengenai hal tersebut Ning, bagaimana sih caranya agar kita itu tetap istiqomah dalam menutrisi hati kita? Apalagi kita ya sebagai mahasiswa ini tentu saja banyak sekali hal-hal duniawi yang mendistract kita untuk istiqomah gitu dalam melakukan penutrisi terhadap hati kita tersebut. Bagaimana nih? Oke, tadi saya bilang ya perbedaan antara duniawi dan ukhrawi itu perbedaannya tipis sekali. Hanya perbedaannya pada niat saja. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita mau urusannya dengan akhirat, maka kita hanya sholat, kita hanya ngaji Al-Quran saja. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau apa yang kalian lakukan di dunia menjadi beramal juga di akhirat, maka lakukan semuanya dengan niat dan awali dengan bismillah. Jadi ada sebuah cerita ya teman-teman, saya mau cerita sebentar. Saya mau cerita tentang bagaimana kekuatan kita berzikir. Jadi kalau misalnya kita memang membaca bismillah itu dengan penuh keyakinan dan itu dilibatkan dalam setiap urusan kita secara entah duniawi entah ukhrawi, kita mau berangkat ke kampus bismillah, kita mau tapi jangan kemudian kita nge-mall bismillah. Atau biar bernilai ibadah. Kecuali kalau misalnya ke mallnya carikan baju untuk anak yatim bismillah gitu ya. Atau mau ta'arufan nih bismillah gitu ya. Semuanya bismillah.
Semuanya bismillah. Perbedaannya hanya di situ. Mengawali dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Semua kegiatan apapun dari awal sampai akhir, dari penghujung sampai akhirnya itu bernilai ibadah. Ketika itu adalah sebuah kebaikan. Oke. Jadi ada cerita seseorang perempuan, ini dia suka membaca bismillah dalam setiap aspek dia melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan apapun. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Semuanya itu bismillah. Dia melakukannya itu membacanya bismillah. Akhirnya ada suaminya dia tuh iseng. Suaminya dia iseng. Dia baca bismillah, kira-kira punya kekuatan gak sih? Tiap-tiap apa-apa baca bismillah terus, sumpah aku dengerinnya. Ini laki-laki kurang lebih kayak enggak soleh gitu ya, bukan anak ITS gitu. Lah dia, kalau yang perempuan ini yang biasa baca bismillah anak ITS, jelas ITS ini. Lah ini anak ITS ini tadi, anak ITS jadi anak perempuan ini tadi, ini biasa baca bismillah dalam setiap mengawali sebuah kegiatan. Si laki-laki ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh perempuan. Risih gitu ya, toksik lah, suami ini toksik gitu ya. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan sama si suami, dia mau menguji. Coba aku tak uji deh, kekuatan bismillahmu ini sejauh apa dan sekuat apa, seajaib apa. Akhirnya dicobalah, si laki-laki ini bilang sama istrinya, ayang beb gitu ya. Beb, ini aku mau nitip nih sekantung uang, tolong simpankan di dalam lemari. Nanti kalau sewaktu-waktu aku butuh aku minta. Oke, gitu ya. Apa yang dilakukan sama si perempuan? Memasukkan ke lemari dan mengatakan bismillah. Buka bismillah, dia taruh uangnya. Dasarnya si laki ini usil yang bukan anak ITS, nggak tahu anak tetangga sebelah mungkin. Lah ini terus kemudian malam-malam dia mau menguji nih. Coba sih kekuatan bismillah sampai endi. Tak ambil uangnya. Diambil uang kantongnya ini, dimasukkan ke dalam sumur. Blum, masuk ke dalam sumur. Jelas masuk ke tasku aja gimana? Nah, baiknya begitu barangkali nanti saya tulis yang benar seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur, jelas masuk ke dalam sumur. Besok paginya si laki-laki ini nguji, coba, ayang, beb, sini. Uangku mana? Tolong ambil. Akhirnya si perempuan ini karena dia tidak tahu dia polos dan dia melanggengkan zikir bismillah, apa yang dia lakukan ketika mau buka pintu lemari? Bismillah. Langsung ketika dia mau membuka pintu, Allah mutus malaikat. Coba malaikat segera turun secepat mungkin, ambil itu uang di dalam sumur, masukkan ke dalam lemari. Ketika dia buka, bismillah, uang ada. Ini di dalam kitab, bukan karangan saya ceritanya. Jadi memang benar-benar apa yang kita lakukan selama itu memang ingin kita nilaikan sebagai ibadah dan itu sebuah kebaikan. Jika ingin mulai awal sampai akhir tidak bernilai, tidak sia-sia, maka diawali dengan bismillah dan diniatkan memang itu karena Allah. Ya, gitu ya. Jadi enggak usah khawatir mau nutrisi hati gimana caranya. Semua yang kalian lakukan bahkan hari ini itu juga nutrisi hati. Yang penting mengawali dengan bismillah. Ya, gitu. Ngerjakan tugas, bismillah. Mau bonceng sama pacar? Katanya bismillah, innalillahi. Ya, asal itu bukan sesuatu yang maksiat gitu. Oke, sekarang Nadia. Sekarang kan kita itu ada di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin kalau dikhususkan di bulan Ramadan ini, apa sih yang bisa kita lakuin biar semakin istiqomah dan semakin banyak melakukan hal-hal kebaikan? Oke, karena kita sebenarnya udah pertengahan Ramadan sih ya, tapi kita meskipun tidak, biar nggak ketinggalan semua gitu, biar nggak ketinggalan semua Ramadan, perlu kita tajdid atau memperbarui bagaimana kita menyongsong bulan Ramadan ini. Sebenarnya yang paling pertama harus dilakukan di bulan Ramadan tuh kita harus gembira buat masuk Ramadan. Kenapa? Karena kalau gembira atau seneng untuk memasuki bulan Ramadan itu biasanya tuh pengennya bikin list untuk target apa gitu. Iya, resolusi. Nggak cuma resolusi ibadah, resolusi nanti bikin kolak apa, bikin risoles atau bikin apa gitu. Nah, itu berawal dari rasa bahagia ketika pengen menyongsong bulan Ramadan itu ada
ada euforia yang berbeda gitu. Jelas itu yang paling pertama, kita harus bahagia. Kita nggak bisa kayak mau masuk Ramadan tuh ya nggak bisa sarapan, ya nggak bisa bakso ya gitu. Itu benar-benar big no banget, nggak bisa gitu ya. Selanjutnya untuk ini lebih kepada amalan-amalan yang lebih umum ya. Artinya tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita itu ternyata punya ini the power of motivasi. Jadi ternyata Al-Quran sendiri selalu memotivasi pembacanya. Seperti ketika diperintahkan sebuah amal tertentu, pasti akan disandingkan dengan rewardnya. Seperti halnya dalam ayat infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin. Orang yang menginfakkan hartanya itu diperumpamakan seperti habbah atau seperti satu biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Dari satu biji itu akan tumbuh 7 cabang. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Dan di setiap cabang 7 ini ada 100 biji lagi. Jadi kalau kita akumulasikan itu seolah-olah kalau kita menginfakkan harta akan mendapatkan 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang menafsiri bahwa ini kalau tadi adalah orang-orang yang menghitung, misal ada orang nih, pengen sodako 100.000, berarti dikali 700, berarti nanti bakal dapatnya segini gitu. Ada orang yang nggak ngitung sodako, pokoknya sodako aja. Kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Katanya nanti akan lebih dilipat gandakan, itu lebih tidak terhitung ketika orang itu tidak menghitung. Nah, seperti gambaran yang seperti ini, Al-Quran itu memberikan motivasi. Artinya ternyata kita itu butuh motivasi untuk selalu mengarahkan kita atau mengingatkan kita ya, lebih tepatnya untuk mengingatkan kita kembali beristiqomah untuk selalu melakukan hal-hal baik tersebut. Selanjutnya, tips berikutnya, lakukan peribadatan amal-amal baik atau hal-hal baik lainnya itu dengan ilmu. Artinya bagaimana dengan ilmu? Seseorang yang beribadah dengan tanpa ilmu dan dibandingkan dengan orang yang beribadah dengan ilmu, maka lebih utama orang yang beribadah dengan ilmu. Ada sebuah kisah ya, kalau tadi Ning Midat dongeng, sekarang giliran saya dongeng dong ya, tolong dengarkan cie. Ini juga di kitab, bukan saya yang mengarang, menyontek kalimatnya Ning Midat. Iya, menukil. Ini ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dari Mekah. Beliau menuliskan sebuah teladan bahwa pada suatu hari ada seorang bapak ini punya anak 2, cowok sama cowok. Ceritanya udah gede disuruh merantau. Mungkin kalau bahasa kita kayak disuruh mondok gitu ya. Udah sana mondok, nonton TV terus, ya biasanya HP terus gitu. Mungkin gitu ya. Ternyata kedua orang ini memang sama bapaknya disuruh ke tempat yang berbeda. Yang si A ini ke pondok pesantren lah kalau di sini, ke majelis ilmi gitu. Yang satu dia itu malah nyari gunung, pergi ke sebuah gunung, cari-cari gunung dengan harapan dia itu pengen bersemedi. Maksud hati dia pengen bersemedi. Pokoknya pengen beribadah, pengen sholat terus, pengen puasa terus, pokoknya hidupku untuk beribadah seutuhnya gitu. Tapi yang satu dengan santainya, enggak aku pengen mondok aja gitu. Setelah 10 tahun berlalu, pulanglah mereka. Mereka pulang ditanyain sama bapaknya, kalian dapat apa 10 tahun ini? Yang pertama si B ini ngomong, dengan bangganya dia bilang, Pak, saya telah bersemedi 10 tahun, Bapak pasti bangga. Kamu emang jadi sakti gitu tanya. Sakti Pak, soalnya saya ketika di dalam gua itu saya menemukan satu kadal berwarna emas. Ditangkaplah sama anak itu. Karena dia takut kadal itu lari kabur, akhirnya dibunuh dan diawetkan lalu dikalungkan ke dirinya. Selama bertahun-tahun dia beribadah dengan mengalungkan kadal. Bapaknya masih diam aja tuh. Ya udah coba kamu, satunya nih si A nih ditanyain. Pak maaf ya Pak, saya
nggak bersemedi kayak dia gitu. Tapi saya cuma ke pondok pesantren doang. Terus kamu ngapain? Ya udah belajar sama Pak Yai gitu-gitu doang selama 10 tahun. Tiba-tiba bapaknya marah kepada yang si B ini karena dia di gunung beribadah tapi dengan membawa kadal. Lalu dia diomongin sama bapaknya gini. Kamu merasa bangga dengan itu? Iya loh Pak, pasti Bapak bangga sama saya. Justru kamu beribadah dengan tanpa ilmu, sedangkan kamu sholat beribadah dengan membawa bangkai. Sedangkan bangkai adalah najis. Jadi justru bapaknya lebih bangga kepada anaknya yang mondok doang. Kelihatannya kayak kurang sungguh-sungguh, kayak cuma ngaji doang gitu. Disitulah pentingnya sebuah ilmu untuk beribadah. Maka kita agar selalu beramal dengan istiqomah, kita tuh puasa tahu ilmunya. Jadi nggak cuma kayak, aduh lapar, haus gitu-gitu doang. Tahu-tahu maghrib, besoknya gitu lagi. Ketika kita tahu ilmunya, itu kita lebih bisa menghayati. Artinya kita lebih tahu bahwa manfaat puasa bagaimana, hikmahnya puasa bagaimana, rukunnya puasa bagaimana. Penghayatan itu yang dibutuhkan untuk kita mampu menikmati setiap penggal dari peribadatan yang kita lakukan. Selanjutnya, tips yang ketiga setelah dongeng ini ya, tips yang ketiga adalah teman-teman ada yang udah pernah umrah? Banyak ya. Banyak juga yang udah haji, banyak juga yang udah umrah. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Jadi Allah itu seringkali menempatkan bulan-bulan tertentu, tempat-tempat tertentu, atau hal-hal tertentu yang disifati dengan barokah atau disifati dengan keistimewaan tertentu. Seperti halnya Mekah. Kenapa sih harus haji itu ke Mekah? Ya emang Allah itu menciptakan seperti itu. Memang Mekah itu dibarokahi, diistimewakan supaya kita, biasanya orang yang mau umrah atau mau haji, mau ke Mekah itu biasa semangat nggak? Semangat ya. Terus nanti di Mekah itu di situ tuh kayak benar-benar menjadi sosok yang solehah, ya. Sholat 5 waktu nggak pernah terlambat jamaahnya, ya. Biasanya gitu ya, semangat banget gitu. Karena memang atmosfer dari Mekah itu benar-benar subhanallah. Atau Allah menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa. Biasanya orang mau masuk bulan Ramadan bikin target, wah langsung puasa, sholatnya di masjid terus. Kalau zaman kecil suka minta tanda tangan gurunya enggak? Iya kan? Nah, ternyata ada hikmah di balik itu, bahwa Allah menurunkan tempat-tempat tertentu yang istimewa atau bulan-bulan tertentu yang istimewa adalah agar kita meneruskan bulan-bulan berikutnya dengan spirit atau atmosfer yang sama. Bulan suci Ramadan itu cuma 1 bulan, sisa 11 bulan itulah yang menjadi patokan. Makanya orang pulang haji itu yang jadi patokannya gini, hajinya mabrur enggak? Biasanya patokan dia mabrur atau enggak, dia setelah pulang dari haji apakah dia menjadi baik, apakah dia menjadi lebih baik dari mulai peribadatannya, dari mulai bagaimana dia peringainya, kepribadiannya. Kalau misal udah pulang haji kok tetap nggak sholat, tetap tidak membawa Hawa Mekah ke rumahnya, itu berarti naudzubillah bisa dikatakan tidak mabrur gitu. Makanya ada perkataan gini, Aish ka'annaka fi Makkah. Orang-orang yang habis umroh atau orang-orang yang habis haji, itu perkataan itu sangat tepat. Aish, hiduplah kalian ka'annaka fi Makkah. Seperti halnya kalian ketika di Mekah. Bagaimana atmosfernya gitu. Nah itu juga sebagai pengingat kita untuk selalu beramal secara istiqomah. Artinya tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, karena istiqomah itu berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Selanjutnya tips berikutnya adalah coba kita ngelamun sambil mengingat kematian. Serem banget ya, tapi ini memang sangat nyata bahwa seorang yang mengingat bahwa mati itu hanya tinggal di depan mata biasanya ya begitu, tahu sendiri gitu. Atau mengingat dosa juga gitu, mengingat dosa kayak dosa-dosa yang dilakukan itu sudah cukup untuk menutupi rebahan saya selama ini atau belum ya gitu. Jadi kayak itu sebagai reminder kita
Untuk keistiqomahannya sendiri, ada 2 tips buat teman-teman nih ya. Kalau semisal teman-teman selama bulan suci Ramadan ini, saya yakin masing-masing udah punya target. Makanya saya nggak ngasih tipsnya, ayo buat target hataman Quran, ayo buat target sodakoh gitu loh. Kayak teman-teman udah bikin itu semua gitu. Tinggal secara eksekusi, ada 2 tips untuk keistiqomahannya. Yang pertama untuk target harian. Jadi kalau hariannya mau baca Quran 1 hari 1 juz, berarti dalam 1 bulan suci Ramadan hataman sekali gitu. Biar istiqomah, kalau 1 hari bolong, besok kalian kodoin. Yang harusnya besok itu sejuz, jadinya 2 juz. Karena tambahan sama yang kemarin salah siapa, bolos gitu kan. Lah berkonsekuensi terhadap diri sendiri, itu mampu menimbulkan rasa keistiqomahan. Karena apa nanti? Ya daripada besok harus double-double, ya udahlah sekarang aja gitu. Yang kedua, ada cara lagi yang bisa dicoba adalah keistiqomahan itu suatu hal yang tubuh juga ikut menghafal. Kalian coba melakukan hal yang ingin diistiqomahi secara berturut-turut tanpa terputus dalam kurun waktu yang panjang. Maka ketika kalian berhenti dari keistiqomahan itu, biasanya tubuh itu nagih. Kayak misal mandi nih. Kalian mandi pagi, sore, mandi. Terus pas hari ke-35 nggak mandi. Ih, kok gini banget ya? Nah, itu badan juga ikut menghafal keistiqomahan. Jadi 2 cara itu bisa teman-teman coba untuk menjalankan keistiqomahan, untuk bisa menekan diri agar mampu beristiqomah. Ditambah Ning Midat mungkin. Tips istiqomahnya nih. Oh iya, ini kita tamu ngikut. Boleh kita moderatori sendiri nggak? Terima kasih banyak. Iya Ning, terima kasih banyak. Oh iya nih teman-teman, berhubung ya tadi Ning Nadia sempat membahas sodakoh nih. Di sini kami ingin mengingatkan buat para sahabat-sahabati, tadi kan ada kotak berjalan tuh, mumpung banget tinggal masukin ya. Monggo bisa dimasukin seikhlasnya ya Ning ya, tanpa memikirkan 700 loh, 700 kali loh, 700 kali lipat loh. Jadi teman-teman, ikhlas itu bukan karena kalian memberikan nominal yang kecil. Oh, aku ikhlasnya 2.000, itu tak masukin 2.000. Lebih baik 50.000 tapi maksa-maksa gini, nggak apa-apa. Jadi ikhlas itu memang harus diajarkan dulu. Sambil jalan ya. Betul, ikhlas itu memang harus diajarkan, bahkan perlu dipaksa dulu. Sesuatu yang baik itu kadang-kadang awal-awal memang harus terpaksa dulu, dipaksa dulu, meskipun terpaksa nanti lama-kelamaan terbiasa. Jadi keluarkan aja gitu ya. Jadi di dalam Ramadan itu teman-teman, yang merah keluarkan aja. Oke, merah mana Bu? Oh, tas lu taruh di situ. Apalagi dalam Ramadan itu do-nya di dalam bulan Ramadan itu do-fun artinya berlipat ganda. Jadi kalau mbak-mbak sekarang, mas-mas hari ini memasukkan 50.000 katakan misalnya, kan tadi katanya Ning Nadia di sedang berapa kali nih? 700 kali lipat. Kalau 50.000 masuknya 700 berarti berapa? 3.500.000 ya? Iya, bener nggak? Iya. 3.500.000. Itu kalau nggak ngitung sama Allah udah. Nah, padahal kalau Ramadan itu katanya Allah gitu, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan mengganjar dengan sebaik-baiknya pahala lebih dari 700 bahkan bisa jadi. Masukkan sebanyak-banyaknya. Iklan ini. Terima kasih banyak ya Ning sudah dibantu untuk iklan promo. Ya, promo. Oke, siap-siap. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai tips and trik mengenai istiqomah di bulan Ramadan dari Ning Nadia. Mungkin dari Ning Midat bisa menambahkan bagaimana sih untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Baik, untuk di bulan Ramadan ini memang adalah waktu yang tepat karena Ramadan itu adalah madrasah ya. Ramadan adalah madrasah untuk kita membentuk habit. Kalau katanya orang psikolog itu kan memang untuk membentuk sebuah kebiasaan itu minimal seminggu. Minimal seminggu kita belajar membentuk kebiasaan. Nah, maka sebulan ini kita membuat kebiasaan baru, itu sangat mungkin sekali kita melakukan kebiasaan baik. Apalagi kita biasa tarawih, kita biasa makan sahur dan sebagainya. Padahal teman-teman, berpuasa itu, apalagi bagi kaum jomblo, itu sangat disyariatkan sekali.
Sangat disyariatkan sekali. Karena puasa itu sangat bisa menahan kita dari syahwat. Menahan kita dari syahwat dan maksiat. Syahwat itu ujungnya menjadi maksiat. Karena ada kata-kata dari dari Sayyidina Ali ya, dari Sayyidina Ali tadi yang mengatakan bahwa kalau andai kata seorang pemuda dia tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Jadi cara kita untuk menahan syahwat salah satunya caranya dengan berpuasa. Padahal berpuasa itu pahalanya juga besar. Barang siapa yang berpuasa Senin Kemis dalam seminggu, maka seminggu dia akan diampuni dosanya. Barang siapa yang berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dalam 1 bulan, maka 1 bulan itu dia diampuni dosanya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan, maka setahun dia akan diampuni dosanya. Enak boten? Enak. Dosa kalian numpuk kan? Sama. Jadi puasa. Apalagi kalau kata saya sih gini ya, teman-teman yang jomblo, cintailah orang yang ahli puasa. Karena setan mampu dia tahan, tapi malaikat seperti kamu akan tertawan. Iya. Masuk ya, masuk. Jadi ketika puasa kan setan dia tahan kan, bisa dia tahan godaan-godaan. Tapi godaan dia, godaan cewek kan. Apalagi malaikat yang lewat gitu, tertawan gitu sama orang yang ahli puasa gitu kan. Ya, baik laki-laki atau perempuan, memang kalau bisa juga seperti itu. Jadi cara kita bisa istiqomah dalam Ramadan, ingat-ingat keutamaannya Ramadan. Oh, Ramadan aku bakal diampuni nih. Aku bakal dimaafkan oleh Allah dosa-dosaku, maka kalian akan belajar mengistiqomahkan. Oh, di dalam Ramadan berlipat-lipat pahalanya. Saya mau melakukan amal banyak dalam Ramadan. Jadi diingat-ingat keutamaannya. Kan kita kan seneng tuh kalau apalagi perempuan ya, kalau ada iming-iming kan seneng ya. Kalau ada iming-iming kamu diampuni loh dosanya gitu ya. Tapi teman-teman yang perlu diwaspadai itu, semakin Ramadan berakhir, sale semakin besar di toko-toko. Ya, sangat tergoda nih. Toko-toko semakin besar, semakin Ashrul Awakhir, semakin 10 hari terakhir, sale semakin besar, 70%, 80%, buy one get one, dan lain-lain. Ini adalah ujian, bagaimana cara kita menahan. Karena al-asyaumu al-imsaku. Puasa adalah menahan. Nah, bagaimana kamu menahan gitu ya? Menahan. Ini jangan terlalu banyak check out. Bagaimana caranya supaya saya tidak pakai Shopee Pay later? Bagaimana cara? Nah, ini loh, menahanmu ini loh pahalamu. Katanya Allah kan begitu. Tegukan terindah di bulan Ramadan adalah tegukan orang yang menahan amarah untuk tidak marah demi Allah. Itu adalah tegukan yang paling indah yang Allah sukai. Jadi kalau pengen ngomel, diem, itu akan dicintai oleh Allah. Wah, gitu ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan membuat semua makhluknya jatuh cinta pada kita. Wah, keren itu. Ya, gitu ya. Terima kasih nih Widat. Tuh ya teman-teman ya, sahabat-sahabati, kalau misalnya ingin dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, ya ini tadi harus dicintai oleh Allah juga. Nah, karena sekarang udah pukul 17.13, di sini Umi dan Mbak Puput memberikan kesempatan nih buat para sahabat-sahabati yang ingin bertanya langsung ke Ning luar biasa depan ini, bisa langsung angkat tangan aja. Ada yang ingin bertanya? Wah, oke nih, dari belakang. Panitia mungkin bisa dibantu ya untuk menyerahkan mic. Ini BTW mahasiswa S1 atau campur-campur atau S1 ya? Mayoritas S1 sih. Mayoritas S1. Berarti masih unyu-unyu nih, kita terlihat sepuh ya. Hah? Aku aja. Oke. Terlihat muda. Mungkin bisa perkenalan nama terlebih dahulu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Ning Nadia dan Ning Widat atas kesempatannya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertama, apabila kan sudah jelaskan bahwasanya istiqomah itu bagaimana. Tapi apabila kita sudah istiqomah,
kemudian ada satu hal yang membuat kita tidak istiqomah, itu bagaimana cara kita untuk istiqomah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, dijelaskan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan tombol api seperti berzikir, kemudian tahajud, dan juga berteman dengan orang-orang solih dan solihah, dan semua itu sudah kita lakukan. Tapi kita tidak mendapatkan ketenangan hati yang kita inginkan dan terus memikirkan hal-hal yang ada di masa depan. Itu mungkin bagaimana ya tipsnya dari Ning Nadia dan Ning Widat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama bisa Ning Nadia, pertanyaan kedua lanjut ke Ning Widat. Kalau pertanyaan pertama sepertinya sudah terjawab ya tadi, ketika seorang beristiqomah, memutuskan untuk beristiqomah dalam hal kebaikan, lalu di tengah-tengah dia tidak melakukan itu, maka tadi tips dari saya adalah kodoi hal yang tidak diistiqomahkan itu. Itu kayak menjadi punishment untuk diri kita bahwa ya ini loh hukumanmu karena tidak berkonsekuensi dengan tidak sesuai dengan apa yang kamu niatkan sejak awal untuk beristiqomah gitu. Jadi besoknya ya udah kodoin. Kalau kosong lagi 2 hari ya berarti 2 kali lipat gitu. Kodo untuk melakukan hal kebaikannya gitu. Udah sih pertanyaan pertama mah gitu doang. Baik, saya akan coba pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya gini, teman-teman semuanya harus sepakat ya. Kalau ada temannya yang mau berbuat baik, mau mencoba istiqomah, jangan sampai jadi setan dengan satu kata, tumben. Yang ngeselin banget. Ini harus sepakat, semuanya harus sepakat. Ada temannya yang mau jadi anak baik, jangan sampai kita jadi setan. Karena seringkali orang itu mau gagal jadi orang baik karena bahasa tumben. Tumben ke masjid, tumben jadi anak soleh, tumben sok suci. Kalau ada orang bilang kamu sok alim, bilang aja jawab kamu sok neraka gitu. Lah, kita mau belajar alim, dia kayak tahu-tahu aja kalau dia dapat surga. Gak tentu dia ya. Kalau misalnya kita belum tentu dengan surga kita, kenapa kita harus ngurus neraka orang? Jadi jangan bahasain tumben itu bahaya, bahaya sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, bukan berarti tadi bahasan saya di awal, bukan berarti kita tidak boleh berpikir tentang masa depan. Berpikir boleh, yang tidak boleh mencemaskan. Kita cemas dengan sesuatu yang belum datang. Padahal yang belum datang itu ada di alam gaib dan sudah diurus oleh yang maha gaib, yaitu Allah. Jadi bukan berarti kemudian bagaimana kalau misalnya, sekarang ada namanya fenomena quarter life crisis ya. Anak usia kurang lebih 20 tahun itu sudah berpikir saya tahun segini sudah begini. Sudah bukan quarter, Bu. Maafkan ini ya. Ya kita anak-anak gini. Ya. Jadi ada nama bahasanya quarter life crisis ya. Bagaimana seorang anak-anak muda zaman sekarang itu sudah semacam mencemaskan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dia nanti akan seperti apa? Aku nanti bagaimana? Kalau untuk berpikir dan akan mencoba menata, boleh. Yang tidak boleh itu mendikte masa depan. Kalau kita sudah berikhtiar, ada namanya bahasa di dalam urusan tasawuf atau dalam urusan perihal-perihal seperti ini namanya khauf dan roja. Khauf itu adalah kekhawatiran kita akan tidak diterima amal kita, akan menjadi apa ke depannya kita, itu khauf. Ada namanya roja. Roja itu harapan, pede lah, Allah itu maha rohmah lah, Allah itu maha maghfirah, maha pengampun sama kita. Kita mau berdosa, insya Allah Allah masih terima tobatnya dan sebagainya. Khauf dan roja ini harus seimbang. Harus seimbang. Antara optimisme dengan pesimisme ini harus seimbang. Kita berpikir untuk masa depan tapi jangan cemas gitu ya. Jangan mencemaskan. Ada sebuah makalah sawa bikul himam latah sawa bikul aqdar. Dobrakan yang kuat sekalipun bisa jadi tidak akan meruntuhkan takdir Allah. Mau kamu berikhtiar seperti apapun, kalau takdir Allah tidak runtuh, ya tidak runtuh. Gitu.
Tapi itu bukan sesuatu yang jelek, karena bisa jadi yang kita minta itu justru kurang baik untuk kita. Tapi yang tidak kita minta itu justru lebih baik untuk kita. Gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa menambahi, ada satu hal yang mencerahkanku ketika mendengar Widat, kayak sebuah proses yang dilakukan oleh manusia, berbagai macam ikhtiar yang sudah dilakukan manusia. Seperti halnya saya analogikan dengan kita ketika mengingatkan teman kita dalam suatu hal, dia melakukan hal buruk dan kita mengingatkan dengan suatu hal yang baik. Sekali, 2 kali, 3 kali kok dia tetap aja gitu. Kita berkewajiban untuk mengingatkan teman kita itu di kesempatan pertama, kedua, dan berikutnya saja. Tapi setelah itu ketika dia artinya tidak merubah dirinya sama sekali, maka disitulah ada satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini adalah sebuah keyakinan yang penuh bahwa Nabi Muhammad sendiri dibilang oleh Allah, meskipun kamu menyukai seseorang untuk kamu hidayai, maksudnya meskipun kamu menghendaki ada seseorang yang pengen kamu hidayai, dibukakan futuh hatinya, dibukakan rasa, artinya dia terfutuh, terbuka hidayahnya gitu. Tapi jika ketika Allah belum membukakan futuh atau hidayahnya, maka belum bisa. Yang bisa manusia lakukan hanyalah sepantas-pantasnya kita usahakan agar semirip-miripnya dengan kriteria yang Allah tentukan untuk mampu dihidayai. Jadi kalau kita semisal masih jauh, kriterianya Allah masih di sini nih. Nanti saya akan menghidayai orang yang begini. Sedangkan kita masih di bawah jauh, maka kita tidak punya kuasa untuk menghidayai diri kita sendiri atau menghidayai orang lain di kesempatan berkali-kali itu. Maka yang bisa dilakukan adalah kita mengusahakan diri untuk naik ke level sehingga bisa pantas di hadapan Allah untuk mampu dihidayai. Jadi kalau semisal udah usaha tapi kok kenapa nggak tenang-tenang ya hatinya, kok masih belum dapat ketenangan jiwa, ketenangan mentalnya gitu, terus saja lakukan ikhtiarnya dengan mendoakan diri sendiri atau temannya atau siapanya. Makanya banyak doa diucapkan Allahumma hdini. Kita butuh untuk dihidayai oleh Allah. Karena memang itu otoritas dari Allah gitu. Jadi kalau semisal belum merasakan ketenangan, yang dilakukan adalah jangan berhenti untuk melakukan ikhtiarnya, terus memantaskan diri agar pantas di hadapan Allah untuk sampai Allah bilang, oke, kamu saya hidayai. Seperti itu. Dihidayai itu dalam bentuk ketenangan tadi. Setelah dibukakan hidayahnya, dibukakan hatinya, maka akan ditanamkan rasa ketenangan dalam dirinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Neng Nadia dan juga Neng Widat atas jawabannya. Untuk sahabati, apakah ada feedback? Ini kalau cowok berarti sahabata? Iya, benar. Bata dong. Bukan sahabat saja. Oh, sahabat saja. Kan tanya sahabat. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi tadi saya mau ngasih feedback terkait tentang kehilangan istiqomah tadi ya. Maksud saya itu apabila kita sudah istiqomah, kemudian benar-benar sudah istiqomah, tapi ada suatu kejadian yang benar-benar itu membuat kita kehilangan semangat untuk bisa istiqomah kembali lah. Bagaimana cara kita untuk menemukan semangat kita dalam terus beristiqomah itu? Mungkin mohon ya tadi soalnya kalimatnya gitu ya, jadi tertangkapnya. Jadi kita menemukan sebuah hal yang membuat rasa semangat kita dalam beristiqomah itu hilang seketika gitu semisal. Maka cara yang perlu dilakukan adalah versi saya ya. Berilah spasi pada kehidupanmu, namun spasi bukanlah titik untuk memberhentikan istiqomahmu, tapi spasi adalah dijadikan sebagai jeda untuk kamu menyongsong semangat istiqomah berikutnya. Artinya, kita manusia memang tidak bisa menghindari rasa bosan atau keterpurukan. Kita boleh berhenti sejenak, oke, sebentar. Tapi sebentar ini tidak dijadikan sebagai akhir dari udahlah nggak mau lagi lah menjalankan hal-hal baik itu, udah nggak mau gitu.
Namun spasi tadi, beristirahat atau koma tadi hanya dijadikan sebagai jeda untuk kita sejak awal beristirahat itu memutuskan dalam diri kita, bertekad untuk menyongsong rasa semangat berikutnya setelah kita memberikan jeda seperti itu. Ning Widat mungkin versi Ning Widat. Tadi mungkin maksudnya juga bagaimana caranya kita motivated gitu lagi ya. Bagaimana kita terpantik lagi, kembali lagi seperti itu. Namanya jangankan istiqomah, iman saja itu naik turun. Iman saja ada godaannya naik turun seperti itu. Cuma kalau misalnya bagaimana caranya kita memantik dengan istiqomah lagi, maka adalah mencari sumber-sumber keistiqomahan. Bisa lewat ngaji, bisa lewat teman, bisa lewat media sosial, bisa lewat dakwah dan sebagainya. Bagaimana cara kita mencari lagi, futuh lagi, kebuka lagi. Karena namanya semangat itu namanya futuh. Futuh itu terbukanya hati dan pikiran kita untuk kembali kepada Allah. Caranya gimana? Yang mencari ke tempat-tempat yang memang bisa ada tempat futuhnya. Ke guru, ke teman. Kadang bahkan futuh itu tidak direncanakan. Kadang kita melihat saja ada kejadian gempa bumi, aduh ya Allah gempa bumi, gimana kalau gempa bumi terjadi di aku, maka terpantiklah untuk kita sholat terus menerus. Seperti itu. Jadi untuk kita meminta, ya berdoa sama Allah supaya kita dibukakan lagi seperti itu. Karena futuh dan hidayah itu adalah otoritas Allah. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ning Widat dan juga Ning Nadia. Oke, sahabat-sahabati di sini semua, sayang sekali pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dalam acara kita kali ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin ditutup terakhir ya, closing statement 1 menit terakhir, lalu kita sama-sama berdoa sebelum buka puasa. Oke, mungkin dimulai dari Ning Nadia dulu nih. Sebenarnya belum nyiapin closing statement sih. Cuman ya gini aja. Kita itu logikanya gini ya, masih nyambung dengan yang tadi. Sebagai manusia, kita sadar bahwa ada sisi-sisi kemanusiaan dalam diri kita yang di situ kita sendiri sulit untuk mengendalikannya. Seperti tadi ada tiba-tiba rasa malas atau rasa bosan atau lagi banyak tugas nih, lagi apa nih gitu, suntuk gitu ya. Kita harus sadari itu sebagai suatu hal yang manusiawi. Artinya kita semua merasakan itu dan kita semua tidak bisa menghindari hal itu. Yang kita bisa lakukan hanyalah bagaimana kita menikmati setiap jeda dari rasa bosan, dari rasa malas kayak gitu, untuk dijadikan sebagai dinamika kehidupan yang sebenarnya tidak selamanya akan semangat terus. Tadi kata Ning Widat, iman juga nggak selamanya tinggi, terus pasti ada turunnya gitu. Nah, dinamika yang seperti itu butuh kecakapan kita, apalagi sebagai perempuan, sebagai muslimah, ini butuh kecakapan. Karena biasanya kalau semisal lagi libur nih, datang bulan rebahan, abis itu udah mulai sholat lagi, aduh bentar ngumpulinnya susah nih gitu kan. Nah, ini perempuan butuh kecakapan atau kecerdasan spiritualitas yang tinggi dalam membawa dirinya masing-masing. Terima kasih banyak nih Nadia. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih, setelah closing statement dari Ning Nadia, kami minta doa untuk penutup karena tadi di awal juga diawali dengan doa. Sebelum buka puasa nih, mohon dibimbing doanya. Amin, ayo. Bimbingkan semua ya sahabat-sahabati. Biar cepat mulai, biar cepat buka. Biar cepat buka puasa. Nah, gini nih ya, saya harus manut gitu ya. Baik teman-teman, semuanya, salah satu pahala yang berganjar seperti haji dan umroh, salah satunya adalah berangkatnya kita ke sebuah majelis ilmu seperti ini juga insya Allah diganjar seperti pahala umroh dan haji. Selama kita memang niatnya baik dan ikhlas.
Oke, semoga kita dimudahkan untuk niat-niat seperti ini, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keistiqomahan, dan mendapatkan pahala Ramadan. Semoga Ramadan kita juga diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukra hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyriku 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal 'alimu bi dhunubina faghfirha wa antal 'alimu bi 'uyubina fasturha wa antal 'alimu bi qulubina faaslihha wa antal 'alimu bi hajatina faqdiha la tarana haitsu nahaitana wa la tafqidna haitsu amartana 'izzana اللهم بالطاعة ولا تضلنا بالمعصية واشغلنا بك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقربنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وبجاه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لهم الفاتحة. Oke, terakhir dari saya teman-teman, berbahagia bukan karena kita selalu menjadi orang yang terbaik, tapi karena kita bisa melihat hal baik dari segala sesuatu. Ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman ITS, untuk memperbolehkan kami berbagi di sini. Terima kasih. Kami yang berterima kasih banyak nih. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dari kami masih banyak salah ya Ning ya. Semoga semua hal baik yang telah Ning lakukan, berbagi ilmu kepada kami dibalas dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nih.